semuanya, selamat pagi, shalom. Senang sekali Lause bisa bertemu dengan adik-adik semua, baik itu di layar handphone, di layar komputer, atau di layar TV kalian. Nah, senang sekali hari ini Lause bisa bertemu dengan adik-adik dan Lause mau mengajak kita ibadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Siap? Ayo, yang pertama, siapkan Alkitab. Yang kedua, duduk yang rapi, duduk yang sopan. Yang ketiga, siapkan hati untuk sungguh-sungguh kita datang menghadap Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah siap? Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, Lause mau mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami siap untuk datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang dengan sepenuh hati. Memuji, memuliakan Dia. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita sepanjang minggu yang berlalu. Dan hari ini kita datang dengan kesungguhan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
baik di dalam hidup kita. Seharusnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagi sebuah lagu dari terbit matahari sampai terbenam. Nama Tuhan yang kita puji, nama Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Ayo dengan sungguh-sungguh kita datang memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, sungguh luar biasa kasih Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, baik dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik, karena Dia Allah, Yesus yang memelihara kita. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan dan kita puji. Yo, lo semua tanya, siapa yang punya teman baik? Atau siapa yang punya sahabat baik? Wah, lo punya. Tapi hari ini lo mau katakan, ada satu sobat yang sungguh-sungguh setia pada kita. Yaitu siapa? Tentu adik-adik tahu. Tuhan Yesus Kristus. Ayo, mari kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kamu boleh tepuk tangan juga ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Senang sekali ya, kita punya sobat yang setia dalam keadaan susah, sedih, sendirian. Dia selalu menemani kita. Siapa dia? Dialah Yesus sobat kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Ada
akan selalu menghibur hati kita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menaruh firman Tuhan ke dalam hati kami. Dan firman Tuhan itu kiranya berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, Markus pasal yang ke-16, Lukas pasal yang ke-24, dan Yohanes pasalnya yang ke-20. 3 hari setelah Tuhan Yesus mati, menjelang pagi hari pada minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Dan penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu, kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Kata malaikat itu, "Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka kemudian mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan itu segera memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi bagi mereka, perkataan perempuan-perempuan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya akan berita itu. Namun Petrus, dia segera bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus melihat ke dalam kubur itu, ia melihat hanya kain kapan saja. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang letaknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kemudian datanglah Tuhan Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenalnya, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Jawab Tuhan Yesus, "Apakah itu?" Mereka pun menjawab,
Guru kami telah diserahkan untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan kami. Pagi-pagi mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan memberitakan bahwa mereka telah melihat malaikat Tuhan dan mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami juga telah pergi ke kuburnya. Dan memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak melihat dia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Namun, kedua murid itu sama sekali tidak mengenali Dia. Mereka mendekati kampung Emmaus dan mereka mendesaknya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata salah seorang dari mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Di situ mereka bertemu dengan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka demikian, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, Tuhan Yesus berkata, "Apakah kalian punya makanan?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Kemudian Tuhan Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan dari kitab suci bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus katakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus. Tetapi mereka harus tinggal di dalam kota itu sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, yaitu surga. Tetapi Thomas,
seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Kata murid-murid kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan." Kata Thomas, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus kembali berkumpul dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Semua pintu sudah terkunci dengan rapat. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Iya Tuhanku dan Allahku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, berbahagialah bagi kita yang hari ini belum melihat Tuhan Yesus, namun kita percaya. Itulah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 31b berkata demikian, "Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Kita memperoleh hidup di dalam namanya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa firman Tuhan itu kita dengar, kita pikirkan, kita renungkan, kita taruh dalam hati kita, dan jangan lupa harus kita lakukan dan menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kiranya adik-adik tetap semangat belajar di rumah bersama-sama dengan papa dan mama ataupun bersama dengan kakak dan adik. Jangan lupa beraktivitas seperti biasa dan yang paling penting, tetap mendoakan Indonesia. Indonesia pasti bisa dan Indonesia Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa.